juga tidak ada pedoman dalam hal pembangunan. Setiap keputusan berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Nah, disinilah peran dari kebijakan publik itu hadir. Di sini kebijakan publik bukan hanya berperan sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai penentu arah kehidupan bersama. Kebijakan publik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak sedikit orang yang menyamakan kebijakan dengan tujuan, program, bahkan undang-undang. Padahal, kebijakan publik tersebut memiliki makna lebih luas. Para ahli menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan setiap pilihan tersebut selalu memiliki tujuan tertentu, bahkan ketika pemerintah memilih untuk tidak bertindak, keputusan itu tetap merupakan sebuah kebijakan. Dalam praktiknya, kebijakan publik ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ia lahir dari proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, pada tahap awal perkembangan administrasi negara, kebijakan publik cenderung bersifat sentralistik dan elitis. Pemerintah menjadi aktor utama, sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima kebijakan. Kebijakan itu disusun secara hierarkis dengan penekanan penuh pada kepatuhan dan stabilitas birokrasi. Namun, seperti yang kita lihat, pendekatan ini tidak selalu berjalan mulus karena banyak kebijakan yang gagal mencapai tujuan karena kurangnya partisipasi publik, rendahnya legitimasi, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah dalam kebijakan publik. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20 muncul model rasional komprehensif yang dipelopori oleh Herbert Simon. Model ini beranggapan bahwa pengambil kebijakan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan seluruh alternatif untuk mencapai hasil yang paling optimal. Kebijakan dipandang sebagai hasil dari perhitungan logis dan analisis mendalam. Di Indonesia sendiri, pendekatan inkremental ini sangat terasa sejak masa Orde Baru hingga era reformasi. Banyak kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Dan hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukanlah produk yang kaku, melainkan proses yang bertahap. Memasuki abad ke-9 dan ke-20, perkembangan kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-19, kebijakan mulai disusun berdasarkan data empiris seperti statistik dan demografi. Pengetahuan tidak lagi dinilai dari otoritas atau tradisi, tetapi dari konsistensinya dengan fakta dan observasi ilmiah. Sementara itu, pada abad ke-20, kebijakan publik berkembang menjadi disiplin ilmu profesional. Ilmu sosial tidak hanya menganalisis kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi permasalahan publik. Setelah Perang Dunia Kedua, kebijakan publik ini semakin berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Ilmu kebijakan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang efisien, tetapi juga mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Nah, seiring waktu, kebijakan publik mulai dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, serta evaluasi. Setiap tahap ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Evaluasi menjadi kunci penting karena dari sinilah kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, memasuki era reformasi dan demokratisasi, paradigma kebijakan publik mengalami perubahan besar. Kebijakan tidak lagi dipandang sebagai produk pemerintah semata, tetapi sebagai hasil interaksi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi landasan utama. Nah, saat ini partisipasi masyarakat dipandang sebagai elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu melalui konsultasi publik, musyawarah, dan mekanisme aspirasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi yang kuat. Salah satu contoh nyata perkembangan kebijakan publik di Indonesia yang dapat kita lihat saat ini yaitu dalam kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Sebelum sistem zonasi diterapkan, penerimaan siswa lebih menekankan kepada prestasi akademik. Akibatnya, sekolah unggulan dipenuhi oleh siswa berprestasi, sementara sekolah lain tertinggal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan mutu pendidikan dan membatasi akses masyarakat, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah kemudian merumuskan kebijakan zonasi sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan. Melalui kebijakan ini, jarak tempat tinggal menjadi salah satu faktor utama dalam penerimaan siswa. Namun, implementasi kebijakan zonasi tidak lepas dari tantangan. Penolakan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perbedaan kualitas sekolah menjadi hambatan yang nyata.
Selain itu, kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola data dan sistem pendaftaran juga sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Menariknya, kebijakan zonasi tidak berhenti pada satu bentuk. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya evaluasi dan penyesuaian seperti penambahan jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah proses pembelajaran yang terus berkembang. Pada akhirnya, perkembangan kebijakan publik mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan dinamika permasalahan sosial. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang sempurna sejak awal, melainkan kebijakan yang mampu belajar, beradaptasi, dan berpihak pada kepentingan publik. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan publik bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, karena di balik setiap kebijakan terdapat harapan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Nah, maka dapat kita lihat berdasarkan yang kita ceritakan tadi bahwa ternyata paradigma perkembangan kebijakan publik itu sangat kompleks dan yang pastinya mengalami peningkatan setiap tahunnya dan setiap masanya. Salah satu contohnya dapat kita lihat yaitu melalui sistem zonasi dalam PPDB, yaitu pada saat ini sistem zonasi dalam PPDB itu sangat mempergunakan teknologi dengan sangat baik. Contohnya dalam proses pendaftaran, alur pendaftaran, penerimaan, bahkan hasil pengumuman seleksi siswa itu diumumkan dalam sebuah web, yang mana ini sangat mencerminkan bahwa adanya pemanfaatan teknologi digital dalam paradigma kebijakan baru yang telah diterapkan oleh pemerintah ini.